Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan semua yang ada di dunia itu ada dua sisi. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Contohnya umpamanya kita makan. Ketika kita makan ada dua sisi positif dan negatif. Apa sih positifnya? Mungkin perut kita akan jadi kenyang, badan menjadi, tetapi ada sini negatifnya apa? Harus bayar, harus membersihkan dan lain sebagainya. Demikian juga ketika kita mendapatkan pekerjaan juga begitu, ada sini negatifnya, itu kita harus bekerja dan kita akan dapatkan upah. Makanya demikian juga dalam hal musibah, musibah yang menimpa kepada kita ada dua sisi, sisi positif dan sisi negatif. Cuma kebanyakan orang hanya pada sisi negatifnya. Ketika diberi sakit, yang dipikir cuma sakitnya, tidak dipikir tentang pahala yang akan diterima. Makanya pentingnya kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Pentingnya kita selalu untuk berpandangan, berpikiran yang positif tentang apapun yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Maka pada kesempatan pagi ini saya akan mengingatkan kepada kita semuanya tentang kelembutan, belas kasih kepada kita ketika diberikan suatu musibah. Kita awali dengan sebab-sebab terjadinya musibah. Musibah yang menimpa pada kita itu apakah itu sakit atau bencana yang lainnya? Yang pertama itu sudah ditentukan di alam azali. Sebelum kita hidup ini sudah ditetapkan. Berdasarkan pada surat Al-Hadid ayat yang ke-223, Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi. Apapun yang menimpa terjadi dari suatu musibah di bumi, bencana alam seperti gunung, meletus, banjir, bandang, sebagainya, wa fi anfusikum, dan apa yang ada pada pribadi kamu, diparingi sakit gigi mungkin, sampai rasa puru, diparingi melakukan kecelakaan sampai patah tulang dan sebagainya. Illa fi kitabin, kecuali sesuatu sudah ditetapkan dalam kitab.
Itu di Lauh Mahfuz mengkopi an-nama dari sebelum terjadinya. Kalau kita cermati, kalau kita contohkan Bapak Ibu, di setiap sekolahan entah SD, SMP dan sebagainya, di dalam sekolah itu sudah dirancang sebelumnya nanti ada namanya ulangan, ujian, tes, ya, ada ulangan harian dan sebagainya. Jadi setiap anak yang sekolah pasti akan menjalani sekalakan tes-tes tadi, ya. Dari adalah innallaha Allahu yasir, sesungguhnya merancang dunia dengan berbagai macam pernah Rasulullah. Mau sebab itu bukan cara yang sulit, cara yang mudah. Kemudian kita harus berusaha untuk menerima dengan lapang dada. Terus likaya taso alama fataku. Allah menetapkan itu supaya kalian tidak merasa susah atas apa-apa yang terlepas dari kamu. Orang jualan itu inginnya labanya bisa pakai, tapi kadang-kadang sok rugi badan. Menanam tanaman apa-apa di sini akhirnya pasti inginnya namanya panen, tapi kadang sok-sok ya gagal panen. Wala ta'ala bima atakum, dan kamu tidak merasa bangga, tidak merasa sombong ketika kamu berhasil. Jadi petani panen begitu banyak, jangan merasa suatu keberuntungan adalah sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Allah lagi berpulang aku dan Allah tidak suka kepada setiap orang-orang sombong dan membanggakan diri. Jadi Bapak Ibu, yang namanya musibah dan kebenaran sudah ditetapkan kepada kita. Contohnya kita contoh, misalnya ada dua petani A dan petani B. Petani A itu adalah petani yang ditetapkan menjadi petani yang gagal. Oleh karena petani yang berhasil, maka ketika keduanya sama-sama menanam tanaman yang sama di tempat yang bersebelahan, airnya sama, airnya sama, kemudian pupuknya sama, bibitnya juga sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Petani meskipun sudah berupaya sekuat tenaga, tapi tetap melakukan ketetapan yang gagal, itu tidak akan gagal. Sementara petani B, kita ada petani yang berhasil, maka si A itu jangan sampai bersedih. Kenapa? Karena sudah ketetapan Allah Ta'ala. Sedangkan si B jangan sampai berbangga-bangga. Untuk yang lainnya, ada dua pedagang, dua pegadaian sebagainya, semua sudah ditawarkan kepada kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua ada tambahan, apa? Musibah itu karena kemaksiatan yang kita lakukan. Yang namanya manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Hal itu honestnya, mana tempat salah dan lupa. Nah, ketika dia berbuat salah itu timbul namanya dosa. Dosa-dosa itu kalau tidak diampuni akan menjadi suatu musibah tambahan. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang 30 mengatakan, wa ma'asobakum min musibatin, dan apa-apa yang menimpa kepadamu dari musibah. Tadi saya sebutkan, entah itu badannya sakit, kemudian barangnya hilang, motornya hilang, HP-nya dicuri, dan itu fa bima kasabat aydikum, itu disebabkan karena tangan-tangan kamu yang berbuat salah. Dan itu saja Allah Ta'ala sudah memaafkan kamu dengan maaf yang banyak. Seandainya tidak dimaafkan, maka nggak ada orang yang bisa hidup di dunia, karena kena musibah semuanya. Makanya Bapak Ibu, terus yang kita ambil dengan ini, mari kita berusaha. Yang pertama, usaha untuk tidak maksiat. Caranya bagaimana? Caranya kita menyibukkan di dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan. Yang kedua,
Seandainya kita sudah bermaksiat entah dengan ucapan perbuatan, yuk kita banyak beristighfar kepada Allah, ya, minta ampun kepada Allah, jangan sampai nanti itu menjadi musibah kita. Nah, kemudian ketika kena musibah, ya kita harus introspeksi diri, ya. Kenapa saya kena musibah? Kemudian mencari kesalahan-kesalahan yang ada pada kita untuk ditanggulangi. Yang ketiga, musibah sebagai suatu ujian. Ya, ini utamanya pada para nabi dan para rasul, orang-orang yang sudah baik, ya, yang sudah banyak pahalanya, tapi kok masih kena musibah. Contohnya adalah Nabi alaihissalam. Ya. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 155-156 Allah berfirman, wahai manusia, walakum bisa minasofri, dan sungguh kami akan menguji kepada kamu dari segala sesuatu yang minasofri, ya, dari rasa ketakutan, sok-sok timbul adanya ketakutan, ya. Takut kalian apa Pak? Takut kalian apa? Kalian gendruwo apa kalian dek? Sok-sok ya wedi wone arti patane wong itu ajeng di lorong dan sebagainya. Wal ju'i. Nah, kemudian juga diuji dengan rasa lapar. Sekarang sudah ada di mana Palestina di Rafah sampai makan rumput, gitu. Tadi boleh sebut di buah-buah ya, pada nanono rumput nanti dipangan. Salah suatu ujian. Wanasim amwali, dan berkurangnya harta benda, ya. Hartanya dulu melimpah ruah sampai unta-unta, ya. Gara-gara krismon boleh lah, kemudian jadi melarat, itu terjadi. Wal anfusi, dan berkurangnya jiwa, ya, ada sebagian warga kita yang meninggal dunia, ya, atau diberi rasa sakit dan sebagainya, ya. Satu rumah bapak ibu anak 3 kabeh loro mungkin kalau rasanya beribu, gitu. Wong 5 kabeh loro, tapi ada suatu ujian. Wasamarot, dan juga berkurangnya buah-buahan, ya. Yang menanam padi dulu dapat 5 ton, sekarang cuma 5 kuintal, termasuk suatu pengurangan. Wabali sobilin, maka berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Sabar itu kan dapat suatu musibah. Lah orang yang sabar itu adalah orang yang ketika kena musibah kemudian dia bisa beristirja. Alladzina sabaru musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang ketika musibah kemudian dia melenggono inna lillahi, sesungguhnya adalah miliknya Allah, bukan milik pribadi kami sendiri, dan kepadanya akan dikembalikan. Kalau orang Jawa mengatakan bahwa bondo niku ya mung titipan, nyawa ya mung garang, pangkat derajat ya mung sampiran. Ada di antara maka tidak ada yang dapat melawan kepada Allah tadi. Makanya kemudian kita namanya sikap rindu kepada apapun yang telah ditolong kepada kita. Makanya Bapak Ibu, kita berusaha untuk selalu bersangka kepada Allah. Bisa jadi seandainya itu tidak diambil, maka akan timbul namanya kesombongan. Contoh namanya saja, banyak terjadi orang yang awalnya miskin, kemudian dia punya usaha 1, 2, 3 dan sebagainya, kemudian lama-lama menjadi orang-orang yang kaya, maka kemudian timbul namanya berbagai macam dampak-dampak negatif, mulai timbul namanya kesombongan dan sebagainya. Maka Allah berikan juga supaya kita tidak menyombongkan diri. Maka kemudian nanti di balik musibah-musibah itu yang utama adalah sudah dikehendaki Allah Ta'ala. Di dalam surat At-Taghabun, surat yang ke-4 ayat 11, Allah berfirman, ma asaba min musibatin,
apapun yang menimpa dari musibah, hilang fitnah, semuanya itu karena izinnya Allah. Kemudian ulama memberikan suatu penjelasan yang pertama, dengan izin Allah maknanya yang pertama bi irodatillah, dengan kehendaknya Allah. Suatu sudah di kehendak Allah, Allah yang Maha Kuasa. Kalau sudah menghendaki tinggal mengatakan kun fayakun. Contoh terjadi apa namanya tsunami Aceh tahun 2000 kita nomor 2004 kita mengatakan kun fayakun, maka Allah kemudian tumpah ke daratan, sampai mereka kurang lebih 171.000 manusia membaik. Itu kalau sudah menguji nanti yang pertama. Yang kedua, bi amrillah, Allah perintahkan kepada siapapun makhluknya untuk menimbulkan musibah. Allah perintahkan kepada laut untuk tsunami, ya tsunami. Allah perintahkan bumi untuk bergoyang, ya bergoyang dan sebagainya. Yang kedua, yang ketiga, bi hikmatillah, dengan hikmahnya Allah, bahwa semua ditetapkan Allah demi kemaslahatan hambanya, untuk kebaikan hambanya dia sampai jaga. Maka kemudian bahwa ini wilayah di kolbah, dan siapa yang dengan agama kemudian dia Allah akan menerima hatinya, bisa menerima dengan lapang dada. Contohnya Nabi alaihissalam, ketika diberi mujizat maka dia bisa menerima dengan legowo dari seorang hamba yang kaya raya, kaya segala-galanya, mulai dari pertanian dan sebagainya, termasuk kaya keluarga. Ada beberapa, ada banyak anak, semuanya diambil Allah, tambah kemudian diberi namanya apa? Penyakit, selama 18 tahun. Tapi karena dia iman, maka terus kemudian dia diberi petunjuk sehingga bisa ridho, bahwa musibah itu sebagai suatu ujiannya. Kalau enggak ini enggak akan naik kelas kita baru, nek enten sekolah kata ujian kira-kira enggak mungkin. Maka kemudian kita akan memahami begitu. Dengan adanya ujian maka ada kesempatan untuk menaikkan peringkat kita. Seperti kemarin kita lihat sepak bola yang sampaikan ada beberapa kali pertandingan, yosok kalah, yosok menang, Tapi kalau nggak pernah bertanding, ya jangan sampai ada menang, nggak tahu tanding kok menang, harus mau menghadapi musibah, dan katakan sebenarnya kalau orang bertanding itu wajar, tapi kalau nggak pernah bertanding nggak akan bisa menang. Kita harus memandang musibah sebagai suatu kesempatan, bukan sebagai suatu beban. Kemudian kalau anda dia mau tadi kita itu berusaha untuk positive thinking dengan Allah Ta'ala. Dengan positif nanti semua ketika kena musibah itu kita akan bisa menerima dengan lego-lego. Contohnya kita diparingi loro kok komplikasi bumi. Ya wis jantung, ya tambah ginjal, kita tambah pilek begitu. Kita apa akhirnya kemudian berkata besar orang ini kok ya rombongan, kita buat tidak saya melihani. Tadi seperti itu. Jadi kalau kita memahami bahwa ada suatu kebenaran akan menerima, alhamdulillah, semoga pahalanya tambah banyak dan sebagainya. Kemudian kalau dibalik musibah yang pertama, ketika terjadi musibah itu Allah menunjukkan kemahakuan Allah, Undat yang maha memaksa kepada hambanya supaya hamba itu tunduk kepada Allah, mau untuk merendah di hadapan Allah. Ada sebagian bapak ibu orang yang kadang
ketika diberi keberhasilan terus kemudian menyombongkan diri. Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun. Ketika diberi kekuasaan jadi raja, hartanya, kemudian dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Itu adalah ucapannya Fir'aun. Terus kemudian dia dibinasakan, dilaknat bersama tentaranya, bersama senjatanya, bersama dengan apa yang dia punya, yang dia banggakan. Dengan cara sekarang presiden dari negara adidaya, presiden Amerika, presiden Rusia, presiden Cina, karena teknologi yang dimiliki, harta yang kemudian mereka menyombongkan diri. Maka beberapa lalu di Cina ada beberapa musibah. Ada badai pasir itu yang tingginya ratusan meter. Itu untuk menunjukkan sehebat-hebatnya motor masih hebat Allah Ta'ala. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat ke-8 mengatakan bahwa Allah ibadi dan Allah itu adalah hal yang maha qahar, maha memaksa kepada hambanya. Walaupun dan yakin dan terjadi. Nek kalau kita karya itu nek dokter laris tanpa mboten banyu karya awake dhewe. Ning sosok apa kita kok harane Allah. Nek ditakoni pilih loro napa pilih sehat? Karepe. Kadang-kadang kita diberi napa sama maha maka kita kemudian harus semakin tanduruk Tanduruk kepada Allah bahwa kita itu enggak punya apa-apa. Soalnya ketika sudah dihadapkan pada kehendak Allah Ta'ala. Ada di Mesir mungkin ada suatu sejarah seorang wanita ketika naik bis, dia kemudian berkata dengan suara yang keras, Tuhan tidak ada dan sebagainya, mencaci pada Allah Ta'ala. Kemudian dia malah pengen kan neraka. Kalau saya tak pengen kan neraka, ternyata dia kemudian langsung disambar berdek, kemudian mati di dalam sana. Langsung diberi seperti itu, Atau beberapa waktu kemarin, ketika ada orang di Swedia, yang membakar Al-Quran, langsung tangannya terbakar dan sebagainya. Itu adalah untuk menunjukkan kebenaran kepada kita. Makanya Bapak Ibu, ketika kita belajar, maka yang pertama kita adalah untuk tanduruk kepada Allah. Kita itu enggak punya apa-apa. Kita enggak punya teman apa-apa. Saya penasaran, saya pernah sampaikan ketika orang itu sombong, ada kemudian direndahkan Allah. Saya pernah naik motor mungkin dari Delanggu ke Kartosuro, terus saya itu dibalap oleh motor yang lebih jauh daripada saya. Kemudian timbul namanya emosi. Kemudian saya balap, ternyata bisa. Kemudian setelah macet di tengah jalan. Untungnya pas lampu merah di selatannya tubuh itu. Kemudian saya starter nggak bisa. Kemudian saya mikir, kemudian istighfar 3 kali, kemudian starter baru bisa. Ini adalah petunjuk kamu jangan sombong. Hebatnya motormu, hebat motor aku begitu. Ketika kita punya motor, jangan sampai dibangga-banggakan. Terus langsung diberi Allah. Punya kekoharan, Allah mampu untuk memaksakan kehendak kepada hambanya. Kemudian yang lainnya. Di surat Al-An'am juga dikatakan, wahai manusia, wal qur'aka fi nafsika, sebutkanlah, tuturkanlah, zikirlah kepada kamu di dalam dirimu, dalam hatimu. Selalu ingat kepada Allah. Kenal dan tahu punya dengan cara tadoruin. Wong niku nek njaluk ampun kemaki, njaluk kok kemaki. Njaluk kudu napa merendah, menyembah Allah dan yang Maha Rahman dan sebagainya.
Wakuyah dan juga rasa takut niku carane wong jaluki dok assalamualaikum salam obat pada sowan apa kulon jeng esok nyiledit 5 juta jam 7 sok manterpetan gen kula nggih mungkin jangan utang kok ini gede karo sing diutangi nggih ora tak malah kemati nggih. Nah, ini kadang-kadang kita juga begitu. Jalutin boten nganggo tawasul, nggih. Boten ngucap salam, boten sholawat, terus jaluke cepet sisan. Kita khusus nek ndonga cepet apa alon-alon. Kita wis njaluk cepet nganggo sholawat nganggo. Kemudian Allah itu tidak akan memberikan pada kita. Makanya ketika kita berdoa terus dengan apa? Tadoruk dan khauf, ya. Merendah hati kita dan takut kalau tidak dikabulkan. Sowan kula mriki Bapak pertama pribadi silaturahmi penyambung wong sing paling apik di sak desa. Wis putrane bagus-bagus, wah garwane ayu dan lain-lain. Ayo. Kita sowan niki badhe nyuwun pitulungan nek wonten mboten sing saged menika wong ngeten Pak pangapunten ngrepoti Bapak terus niki badhe nyuwun ngampil atau sekedhik mawon sedasa yuta wis dilem boleh pun dilem kemudian ampun tok 10 yuta kok iki 15 yuta alhamdulillah ya adalah cakap tok kepada Allah Dunal jari melalui juga bukan dengan suara yang keras-keras, teman dengan tanduruk boten sah dengan suara yang lembut yang maha mendengar. Berkala jari waktu dan waktu dari Bapak Ibu, dungo niku boten mengkisan tetapi saged dilanjini. Apapun yang kita doakan sebenarnya kita harus melazimi, kemudian kamu jangan jadi orang-orang yang lupa atau menawarkan kamu jangan jadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Sesuatu orang yang wong niku nek lagi butuh DP ngepek kelaran dumateng Allah. Ning nek wis diparingi terus atus jadi mungkin enten. Kita ada kita sami kada selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan suka maupun duka nanti dijelaskan. Jika kita ingat Allah dalam keadaan sehat, maka Allah ada yang ketika kita sakit. Jika kita ingat Allah ketika kita bahagia, kita Allah ketika kita sedih. Bapak Ibu, monggo berusaha untuk semakin tahu kepada Allah dengan berbagai macam keadaan yang ada. Kemudian disayangin yang menunjukkan tentang hebatnya Allah. Innama amrun idza arada shay'an, Allah dan yang ketika menghendaki sesuatu ayat walaupun maka Allah cukup mengatakan kun jadi maka jadi beda dengan kita lagi ngarepe omahe gedhong ning jadi nampi napa gedhe pun ora kaya pun ya ora mau kuwasa gitu Pak amore yun atau iki oleh semono pun ora sama semua gitu namanya bukan otak beda dengan otak loro boleh kampen dan melihat kabeh menungso tidak nek otak bisa pun kaya pun antara katakan untuk hamba yang sakit pun kaya langsung usahakan kita sami semakin mau mentakdirkan Allah Ta'ala jangan sampai kita menyombongkan kepada Allah Ta'ala di surat Ghafir dikatakan wali Allah dan yang maha menghidup maha mematikan. Nah kalau itu Pak Nikarat itu mulai distowo, tapi kemudian Allah kehendaki mati.
Kemudian juga kalau kita untuk yang lainnya karepe wong dodol ya bathi karepe ngotamen itu ya tadi lo bilang. Oh, dengan kita mendapatkan musibah-musibah diharapkan kita semakin tahu dan tahu kepada Allah sehingga menjadi hamba-hamba yang semakin dekat dengan Allah. Karena waktunya kita dulu kita jawab lanjutkan pada kesempatan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.